Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Auditori Buku yang berjudul Filosofi Teras karangan Bapak Henry Manampiring. Kita masuk ke bagian keempat di chapter kedua ya. Nanti akan dibahas 25 menit ke depan. Untuk itu silakan mendengarkan. Chapter 2, sebuah filosofi yang realistis. Dulu saya, seorang penulis, sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrovert, dan rasanya hidupnya tidak ada masalah. Rasanya setiap bertemu mereka, senyum, canda, dan tawa selalu mengisi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya selaku penulis yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja, saya sering menundukkan kepala. Karenanya, dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seorang yang bahagia harus seperti teman-teman yang tadi, yang ekstrovert, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini bisa dibilang gagal total. Jadi cetakan saya, karakter seorang penulis ini, berpikir bisakah bahagia tanpa mengubah kepribadian aslinya. Selanjutnya kita masuk ke the problem with positive thinking ya. Menghadapi masalah dengan pikiran positif. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional ya. Ini survei ini ada ya. Jadi benar-benar dilakukan. Dan mendengarkan penjelasan dari Dr. Andri ya. Di chapter di bagian ketiga kita sempat bahas. Penulis berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada risiko lain, yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus bagaimana solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Jadi kesimpulannya, stres itu dihasilkan oleh kondisi pikiran ya, ataupun kekhawatiran ya. Penulis ini dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif ya, Pak Henry ini ya. Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang, saya pasti melihat atau mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut. Nah, udah paranoid ya. Misalkan, ayo main ke tempat nongkrong. Ya, pasti jawabannya malas dan tidak mau capek ngantri dan sebagainya. Sudah kebayang keribetan ataupun kesusahan yang akan terjadi ya di suatu tempat tongkrongan itu. Nah, itu udah terbayang oleh karakter introvert yang tadi ya, yang dimiliki oleh penulis ini. Jadi seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah jangan berpikiran negatif melulu, positive thinking aja. Jadi pada umumnya pernyataan itu berarti sebaiknya saya harus memikirkan kemungkinan yang terbaik saja. Kalau kata Islam itu doa ya, perkataan itu doa ya. Makanya berkatalah dengan yang baik-baik. Ajakan untuk berpikir positif seperti ini sangat populer. Jadi kita perlu memotivasi seorang itu untuk berpikir positif. Oke, saya ingat di pertengahan tahun 2000-an ada buku populer The Secret, ya, rahasia, yang bahkan mengklaim bahwa sekadar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan saja mampu membawa perubahan yang kita mau. Nah,
Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot ya menghubungi saya, tapi tidak kejadian tuh. Jadi perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan ajaran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking di New York Times menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Nah, beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memberikan hasil yang lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan dan kita dalam berusaha mencapainya ya. Namun sebaliknya, sekedar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Jadi ini terbalik, di saat kita terlalu berpikir negatif, ya hasilnya belum tentu sama ya. Tapi orang yang sering berpikir positif, kemungkinan hasilnya malah lebih buruk ya. Jadi penulis artikel di New York Times mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting mencapai tujuan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal positif saja atau mereka yang hanya membayangkan hal negatif saja. Jadi harus balance ya. Kita nggak bisa berpikir negatif terus, tapi diimbangi dengan berpikir positif saat kita akan melakukan sesuatu. Tuh kuncinya. Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness. Tirani berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda. Wah, tirani ini lebih berat. Di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang merasa depresi saat gagal. Nah, ini karena berpikir terlalu berlebih ya. Karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya, kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian. Kesedihan ini masih ditambah lagi kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri. Saya harusnya positive thinking, kenapa saya masih merasa sedih? Nah, ini bagaikan kena tinju 2 kali. Dan tinju yang kedua, merasa bersalah karena tidak bisa bahagia, justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie K. Norem, profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut, meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif. Sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ann Harris menyalahkan para investor terkait krisis finansial 2008 karena mereka menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk. Jadi berinvestasi hanya membayangkan yang besar saja, untung besar saja. Tidak mau memikirkan bahwa investasi itu bisa juga merugi. Nah, bagaimana dengan agama? Tidakkah agama yang seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia ya selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, dari pengamatan pribadi si penulis, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga. Ritual keagamaan menjadi sekedar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sering interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain yang merasa selalu benar.
Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan atau common ground. Jadi boro-boro mencari kesamaan antar keyakinan yang berbeda, di dalam keyakinan yang sama saja kita masih mencari perbedaan interpretasi seperti mazhab lah dan ritual untuk dipertengkarkan. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi. Tetapi label identitas agama yang berbeda justru menjadi tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya, karena ada seorang Kristen, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam. Atau karena seorang Muslim nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu dan seterusnya. Jadi membaca ataupun memahami kitab suci atau ajaran agama lain itu bukan kita harus masuk ya, tetapi perlu memahami intisari dari ajaran itu sendiri itu sesuai keyakinan. Nah, adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentur label dan politik identitas? Masuk ke filosofi terasnya. Kita baru masuk nih bab pertama ya. Halaman 19. Nah, kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun silam, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di sebelah selatan Turki bernama Zeno, melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus dengan kapal laut melintas Laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Phoenicia, yaitu semacam pewarna tekstil yang berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melelahkan karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna. Karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Malang tidak bisa ditolak, kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku ini. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran sinik dan sang penjual buku. Menunjukkan kepadanya, Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat dari. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda. Lalu ia pun mulai mengajar filsufnya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar, dalam bahasa Yunani disebut stoa, yaitu terletak di sisi utara dari agora. Agora semacam ruang publik yang digunakan untuk berdagangan dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani ya, di kota Athena waktu itu ya. Nah, sejak itu para pengikutnya disebut kaum Stoa. Itu Zeno nih yang terdampar, dia menjadi pengajar Stoa. Nah, dalam proses penulisan buku ini, bahwa penulis menemukan banyak orang yang sulit menyebutkan stoicisme ya. Karenanya untuk memudahkan judul buku saya menyebutnya filosofi teras saja ya. Langsung diterjemahkan dari kata stoa, filosofi teras ya. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kedua stoicisme.
Cato the Younger dari Roma, seorang politisi dari negara dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama. Musonius Rufus dari Roma yang mengajarkan filsafat di era Kaisar Nero. Epictetus dari Yunani yang terlahir sebagai budak kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma. Dan Kaisar Marcus Aurelius yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik, the 5 good emperor. Stoisme kemudian meredup di awal abad ke-4 ketika Kekaisaran Romawi yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang di abad ke-21 di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik seperti karya-karya dari William Irvine, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Bahkan sekarang ada acara tahunan Minggu Stoa pada setiap bulan Oktober sampai November, di mana para peminat Stoisme ini dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikkan filosofi ini selama seminggu dengan panduan secara daring. Berarti ada Zoom meetingnya nih untuk filosof. Ya, saat mempelajari Stoicisme, ditemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekadar konsep yang abstrak dan intelek. Stoicisme bersifat sangat praktisial dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana Stoicisme ini telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut. Dahulu saya berubah menjadi orang yang sangat pemarah. Jika terjebak di dalam kemacetan, saya bisa merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung dan sangat emosional di balik kemudi. Bahkan saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun, saya masih mengalami kemarahan tersebut. Jadi gampang marah. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustasi, dan hal itu membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan Stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan yang sudah tidak membuat saya emosional lagi, bahkan menghadapi perilaku pengguna jalan ini terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Maksudnya gimana? Oh, belajar sabar. Nah, efek dari Stoicisme di hidup saya seorang penulis ini tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu dalam menjalankan hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif. Kesialan, tekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan Stoicisme yang ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya yang introvert minimal memulai ketertarikannya untuk mempelajarinya lebih dalam. Nah, satu hal yang saya temui seorang penulis saat mempelajari Stoicisme adalah betapa banyak prinsip-prinsip yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama. Orang tua, orang nasihat atau kakek nenek ya, sampai budaya asli Indonesia. Jadi ada kemiripan dengan prinsip-prinsip dasar. Saat membaca buku ini, kamu mungkin akan berpikir, loh kenapa ya Allah ini sama ajaran agama saya, lalu kok sama ya, kok ini sama kayak ajaran orang-orang dulu. Nah ini seperti quote tokoh besar yang itu, atau mungkin bisa kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi walaupun belum pernah membaca tentang Stoicisme. Jadi bagi si penulis bahwa ajaran ini menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan,
Semoga tidak menjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul seperti ide-ide berlabel agama. Akan merasa berlebihan, stoisme ini adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan. Stoisme juga tidak bersifat dogmatis, karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, stoisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup ketimbang meributkan dogma dan teks. Jadi bukan hanya retorika ya. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merujuk tujuan stoisme. Merupakan tujuan stoisme. Stoisme tidak dimaksudkan sebagai cara cepat mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal seperti sukses, jodoh, disayang bos dan istri, mendapatkan ide bisnis startup yang gampang, memperoleh investasi jutaan dolar, atau anak-anak yang jenis. Ya, ini yang membedakannya dari banyak ajaran self-help populer masa kini. Yang terutama ingin dicapai oleh stoisme adalah yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif ya, seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang tentram, ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kedua, hidup mengasah kebajikan. Nah, ada 4 kebajikan utama menurut stoisme. Pertama ada kebijaksanaan atau wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam suatu situasi apapun. Ada keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Ada keberanian, courage, keberanian berbuat yang benar, berpegang pada prinsip yang benar. Nah, ini bukan berani dalam makna sempit seperti nyali masuk kandang singa ya. Walaupun mungkin seorang filsuf setinggi apapun ya tetap aja nggak berani masuk kandang singa. Nah, terakhir itu keempat, menahan diri atau temperance, temperatur. Disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri adalah nafsu dan emosi. Saat mempelajari stoisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah kebajikan, virtue. Virtue dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin ya, virtus, dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani arete. Dalam proses penerjemahannya berlapis ini tentu ada makna yang hilang dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata arete. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Donald Robertson menerangkan bahwa arete bermakna menjalankan sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan terpuji. Atau kalau saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri, hidup sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya kita, sesuai kemampuan gitu. Mungkin lebih jelas jika kita melihat contoh penggunaan arete dalam penggunaan bahasa Yunani aslinya. Seekor kuda yang kuat, tangguh, dan bisa berlari kencang bisa disebut memiliki arete. Nah, ini artinya si kuda yang kuat dan berlari kencang ini sudah sebaik-baiknya menghidupkan sifat dan esensinya sebagai kuda.
Berarti fungsinya adalah atau kondisinya harus menggali potensi diri baru memaksimalkan, itu namanya arete. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete, kebajikan, kebijaksanaan, ini yang harus dikejar oleh kita semua. Bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Namun, untuk mencapai arete, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Ini yang akan dibahas di bab berikutnya. Oke, pemirsa, cukup sekian di pembahasan auditori buku di bagian keempat. Selanjutnya kita akan dengarkan di bagian kelima, ya, masuk ke pembahasan selanjutnya. Dari saya sekian, saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.